10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya Tiani Nur Saada dari kelas 2 EPGSD NIM 200739. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar kurikulum dan juga dimensi kurikulum. Pastinya pada gak sabar untuk menyimak video kali ini. Untuk itu, simak bersama ya. Konsep dasar dan dimensi kurikulum. Dalam sebuah pembelajaran, kurikulum merupakan jantung dari pendidikan. Jika kurikulum tidak ada, maka pembelajaran tidak akan berjalan dengan semestinya karena tidak adanya tujuan yang akan dicapai dan tidak tahu proses yang akan dilakukan. Apa itu kurikulum? Kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curricular yang memiliki arti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Dalam pengertian sempit, kurikulum memiliki arti sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam arti luas, kurikulum merupakan semua pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik selama mengikuti pendidikan dan pembelajaran di lembaga pendidikan. Kurikulum ini dapat bersifat makro dan mikro. Kurikulum bersifat makro artinya berupa pengaturan tentang tujuan, isi materi, proses dan evaluasi dalam skala nasional. Kurikulum bersifat mikro artinya merupakan pengaturan tentang tujuan, isi materi, proses dan evaluasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Kurikulum memiliki banyak sekali pengertian dari para ahli. Salah satunya menurut Hilda Taba dalam bukunya Curriculum Development Theory and Practice. Kurikulum adalah a plan of learning, artinya suatu rencana yang harus dipelajari oleh peserta didik. Nah, dari beberapa pendapat mengenai kurikulum dapat diambil kesimpulan bahwa kurikulum merupakan sebuah acuan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik sehingga mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Selanjutnya mengenai dimensi kurikulum. Teman-teman, ada berbagai jenis dimensi kurikulum, salah satunya menurut Ibrahim tahun 2006. Ia mengelompokkan kurikulum ke dalam 3 dimensi yaitu kurikulum sebagai substansi, kurikulum sebagai sistem, dan kurikulum sebagai bidang studi. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi. Pada dimensi ini, beranggapan bahwa kurikulum adalah sebagai rencana kegiatan belajar di sekolah untuk siswa atau sebagai sebuah perangkat tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum juga dapat merujuk pada sebuah dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan bahan ajar kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Selain itu, kurikulum juga dapat didefinisikan dengan sebuah dokumen tertulis sebagai hasil dari persetujuan bersama antara pemegang kebijakan pendidikan dan penyusun kurikulum serta masyarakat. Selanjutnya, kurikulum sebagai sistem. Pada dimensi ini beranggapan bahwa kurikulum sebagai bagian dari sistem pendidikan, sekolah, serta sistem masyarakat. Sebuah sistem kurikulum meliputi struktur personalia dan prosedur kerja tentang bagaimana cara menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan kurikulum. Kemudian, hasil dari suatu sistem adalah suatu kurikulum yang tersusun dan fungsi dari sistem ini adalah memelihara agar tetap dinamis. Dan yang ketiga adalah kurikulum sebagai bidang studi. Pada dimensi ini beranggapan bahwa kurikulum adalah sebagai bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Ini adalah kajian dari para ahli kurikulum dan ahli pendidikan juga pengajaran. Mereka adalah yang mendalami bidang kurikulum, mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum melalui studi kepustakaan dan disertai banyak kegiatan penelitian juga percobaan. Kemudian mereka menemukan hal-hal baru yang mana dapat memperluas dan memperkuat bidang studi kurikulum.
Adapun menurut S. Hamid Hasan tahun 1992, istilah kurikulum saat ini mempunyai 4 dimensi pengertian, yang mana dimensi kurikulum tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Di antaranya yaitu kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang tidak lain adalah wujud dari kurikulum sebagai suatu ide. Selanjutnya adalah kurikulum sebagai sebuah kegiatan atau biasa disebut dengan implementasi atau realita kurikulum. Pada dimensi kurikulum ini berarti pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Jika dilihat secara teoritis, kurikulum sebagai suatu hasil yang berarti konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Itu dia penjelasan mengenai konsep dan juga dimensi kurikulum. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar ataupun tanggapan mengenai video kali ini. Dan jangan lupa teman-teman semuanya untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng di bawah. Untuk itu, saya Tianin Rusaada pamit. Bye-bye di video selanjutnya.